Dua hidrogen, kenapa dia mau bergabung kemudian menjadi helium itu apa alasannya? Pasti ada yang menggerakkan. Kalau bagi kita kan gampang menjawabnya ya. Ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Tapi kalau bagi orang-orang ateis, ini tidak bisa dijawab. Gelombang ateisme banyak di Eropa. Kenapa? Karena memang God versus evil. Ya, God versus ditaruh setan itu satu level dengan Tuhan. Enggak. Beda. Kalau kita enggak, Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu bagi kita ya. Baik itu good or evil. Kan katanya satu sel muncul di dalam air. Kenapa tiba-tiba muncul sel di dalam air? Karena kita tahu bagi orang yang mempelajari sel ya, yang belajar biologi itu tahu sel manusia atau sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada perbedaan. Dari kulit selnya, dari inti selnya itu ada perbedaan. Satu saja bagian dari sel itu hilang, maka sel itu tidak akan bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian tauhid kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sifat 20 ya. Tentang sifat 20, bahwa yang dimaksud dengan sifat 20 itu adalah 20 sifat yang pasti, yang wajib ya, wajib dalam ilmu tauhid artinya pasti, sifat yang pasti ada pada Allah. Dengan kata lain, kalau ada satu orang saja yang menafikan sifat tersebut dari Allah, satu saja dari yang 20 itu dinafikan dari Allah, maka dia telah kafir. Kenapa? Contoh, menafikan Allah itu ada, berarti menyatakan Allah itu tidak ada, kafir. Ya, menafikan Allah itu ada tanpa awal, qidam, berarti menyatakan bahwasanya Allah itu sebelumnya tidak ada, kemudian ada, kafir. Atau menafikan Allah baqa, Allah tidak punya akhir, dia katakan Allah tidak baqa, berarti Allah punya akhir, berarti Allah akan berakhir nanti, musnah, fana, kafir lagi. Allah maha melihat, dia katakan Allah tidak melihat, berarti Allah tuli. Itu makanya kaji tentang sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala pasti langsung bersinggungan dengan sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil. Itu landasan logis dulu ya. Landasan logis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang pasti ada. Nah, sekarang malam ini kita bahas tentang dalil-dalil nakli, kemudian penjelasan dari sifat Allah yang 20 itu. Apa yang dimaksud dengan Allah itu wujud, apa yang dimaksud dengan qidam dan seterusnya, disertai dengan dalil-dalil. Jadi walaupun kita ngajinya kitab Aqidatul Awam, malam ini kita pakai juga kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah ini dipakai rata-rata oleh pondok-pondok pesantren tua di Sumatera Barat yang pendirinya murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kita juga sudah singgung ya tentang sanad para ulama Minangkabau, terutama ulama Sumatera Barat ataupun ulama-ulama di Indonesia yang rata-rata berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfud Tremas. Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud Tremas, kemudian juga ada Syekh Nawawi Banten. Nah, di atas dari ulama-ulama yang kita sebutkan tadi ada Sayyid Zaini Dahlan. Di atas Sayyid Zaini Dahlan ada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, ini kitab yang kita bahas. Di pondok-pondok alumninya insyaallah ya, rata-rata sampai sekarang masih kita dapati memakai Jawahirul Kalamiyah, dan kitab itu insyaallah kita akan jadikan rujukan juga dalam menjelaskan sifat-sifat Allah yang wajib. Ada berapa jumlah nabi? 124.000. Ada berapa yang wajib diimani? 25. Ya. Ada berapa sifat Allah? Banyak. Banyak. Ada berapa sifat Allah? Banyak. Ada berapa yang wajib? Ada berapa jumlah malaikat?
Banyak yang kita tahu pasti 10 lah. Ada berapa sifat Nabi? Banyak, ganteng, kayu, kan sifat Nabi aja. Tapi yang wajib ada pada Nabi, ampe. Istilahnya menafikan 1 dari 4 sifat Nabi. Dia bilang Nabi tidak pintar, dia bilang Nabi tidak jujur, kafir. Tapi kalau dia bilang Nabi tidak kaya, apa? Kafir nanti. Enggak, memang Nabi pernah miskin. Dia bilang Nabi tidak sehat, kafir enggak? Enggak, memang Nabi pernah juga. Nah, jadi ya, nanti kita tahu banda-banda mana sifat wajib, mana sifat jaiz. Nah, sekarang kita mulai dari sifat yang pertama, sifat wujud. Kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita lihat dari makhluk. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita lihat makhluknya. Imam Al-Jazairi katakan bagaimana kita yakin bahwa Allah itu ada? Huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayal haqqahu adamun. Bahwa kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di dalam kitab Aqidatul Awam, redaksi yang dipakai itu Allah itu maujud. Kenapa pakai redaksi maujud? Ini dalam ilmu saraf isim maf'ul ya. Maksudnya apa? Adanya Allah itu dapat kita telusuri dari ciptaan Allah. Adanya Allah dapat kita tangkap, ya, dapat kita simpulkan kalau kita melihat ciptaan Allah. Ya, lain hal dengan kita makhluk, barangkali dari mana kita tahu abid ada? Ya, karena kita melihat ini ada. Ya. Tapi kalau Allah, enggak, kita enggak melihat Allah sekarang. La tudrikuhul absar. Ya, kita enggak melihat Allah sekarang. Lalu dari mana kita tahu bahwasanya Allah itu ada? Kita lihat ada alam, maka berarti ada Allah. Wa anna wujudahu bidzatihi, dan bahwa sesungguhnya wujud Allah itu, adanya Allah itu adalah dengan zatnya tanpa perantara apapun. Kenapa disebut tanpa perantara? Karena adanya Allah itu mutlak. Ada mutlak itu maksudnya apa? Adanya Allah tanpa didahului ketiadaan. Papan tulis ini kapan adanya? Ustaz? Papan tulis ini kapan adanya? Udah setahun. Sebelum itu ada tuh. Sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Siapa yang mengadakan ini? Tukang. Kopi ini kapan adanya nih? Baru. Sebelumnya tidak ada. Siapa yang mengadakan? Itu namanya apa? Ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada pasti butuh kepada wasitah atau wasilah. Butuh kepada orang yang mengadakannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan perantara. Maksud tidak dengan perantara itu apa? Karena memang Allah tidak pernah tidak ada. Ya, tidak pernah tidak ada. Coba dewa tertinggi, contoh ya kita upamakan dewa tertinggi orang-orang Yunani siapa? Zeus. Ya, dewa tertinggi orang-orang Yunani Zeus. Itu sudah dewa paling tingginya tuh, sudah dewa paling hebatnya tuh. Dari mana asal mula Zeus? Kronos. Kronos. Ada awalnya Pak. Istilahnya kita berpikir ya, ini dewa yang paling tinggi. Anggap kalau mereka mau berpikir, ternyata dewa paling tinggi juga punya awal. Sebelumnya Zeus tidak ada. Kapan ada Zeus? Ada bapaknya dulu. Siapa bapaknya? Kronos. Kita akan berpikir lagi, Kronos ini asalnya dari mana? Tidak mungkin tiba-tiba Kronos itu ada. Ya. Sehingga nanti Kronos ada, nanti nyambung lagi ke atas, nyambung lagi ke atas, nyambung lagi ke atas. Itu namanya apa? Tasalsul ya. Kita contohkan tasalsul itu seperti yang angkatan saya nonton Dragon Ball kan. Tahu Dragon Ball ya? Itu Dragon Ball ya. Awal-awal Dragon Ball itu kita anggap musuh paling berat Son Goku itu siapa dulu? Piccolo. Piccolo ya. Ternyata setelah kalah si Piccolo, ya, jadi orang baik dia, ternyata ada dewa penguasa, ya enggak? Ada dewanya, ya enggak?
kita anggap dewa penguasa itulah yang menguasai bumi ketika itu ya. Anak-anak kecil yang nonton Dragon Ball. Pak, enggak ada dia Pak. Ustaz ada nonton Dragon Ball? Enggak ada juga. Ada. Lihat tuh. Naruto, kok generasi Naruto, Pak, generasi Dragon Ball beda. Ya awalnya ini Piccolo, ternyata di atas dewa penguasa ada lagi dewanya. Ya, di atas ini ada lagi dewanya. Di atas ini ada lagi dewanya. Enggak sudah kata. Itu apa namanya tuh? Tasalsul dalam bahasa Arab ya. Tasalsul. Apa tuh tasalsul? Rantai tidak berkesudahan. Logika sehat pasti akan mengatakan bahwa ada garis batas di sini, ada garis batas. Karena ini tidak mungkin nih, tanpa ujung mustahil. Ya, ini bukan masalah unlimited angka ya, ini masalah wujud sesuatu itu. Ya nak, contohnya manusia saja lah ya nak, manusia. Abi dari mana asalnya? Dari Abi. Abi dari mana? Tua dari mana? Ini ya, ya nak. Ujungnya sampai kemana nanti? Pasti ada garis. Tapi adanya Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi siapa yang mengadakan? Ini batas akhir betul yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Garis ujung penjelasan kita ya ketika kita membayangkan sesuatu itu asalnya dari sesuatu, asalnya dari sesuatu. Batas ujung tempat kita memikirkan itu apa tuh? Siapa? Khalid. Siapa? Al-Khalid. Tapi ini kita tidak bahas Piccolo lagi ya. Kita tidak bahas Piccolo lagi. Ada pembahasan tentang Tuhan orang Mesir ya. Tuhan orang Mesir. Jadi Tuhan orang-orang pagan, orang-orang penyembah berhala itu, rata-rata Tuhan tertingginya adalah Dewa Matahari. Ya, kalau Tuhan orang Yunani tadi siapa? Zeus. Kalau Tuhan orang Viking, Odin, Dewa Matahari juga. Tuhan orang Mesir, Ra. Ya, itu juga Dewa Matahari. Ternyata Dewa Matahari itu tugasnya apa? Melindungi bumi dari monster. Ada yang membuat mitologi seperti itu. Melindungi bumi dari monster. Kita anggap Dewa Ra ini dewa paling tinggi. Ternyata dia punya musuh yang juga satu level dengan dia. Pertanyaannya, apakah dia memang dewa? Kalau dia punya lawan yang selevel dengan dia. Kita anggap ya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Kalau ternyata Tuhan punya musuh yang satu level dengan dia, kalau ternyata Tuhan punya musuh yang satu level dengan dia, berarti dia bukan Tuhan. Makanya ini ya, banyak orang Kristen yang menjadi ateis sekarang. Gelombang ateisme banyak di Eropa. Kenapa? Karena memang God versus evil. Ya, God versus ditaruh setan itu satu level dengan Tuhan. Enggak. Beda. Kalau kita enggak, Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu bagi kita ya. Baik itu good or evil. Bukan God versus evil kalau kita, tapi kebaikan lawan keburukan, kejahatan. Dua-duanya Allah yang ciptakan. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah. Yang menciptakan iblis? Allah. Yang menciptakan setan? Allah. Yang menciptakan malaikat? Itu beda kita ya dengan orang-orang kafir. Jadi tidak ada ceritanya dikejar ya. Ada orang-orang yang ada orang-orang ateis kejar terus. Kamu ateis? Ya katanya. Dari mana asal manusia? Baru aja. Enggak. Dari mana asal manusia? Dari monyet. Dari mana asal monyet? Reptil. Ya, dari mana asal reptil? Ikan. Kan seperti itu ya keyakinan orang-orang itu. Ini manusia sempurna. Asalnya dari mana? Dari baru ya, primata enak. Mai duangnya. Ya, itulah kira-kira enak. Dari primata. Primata asalnya dari mana? Reptil.
Reptil yang bisa jalan ya. Nah, itulah kira-kira tangannya pendek. Kan reptil itu ada yang nanti berevolusi jadi burung, ada yang berevolusi jadi kera, ya enggak? Sisiknya itu ada yang mengatakan berubah jadi feather, bulu burung, atau berubah jadi bulu manusia. Kemudian ini dari mana asalnya? Reptil yang berjalan di darat. Ya, itulah kira-kira ini kakinya, ya enggak? Ini kaki ini. Sebelum dia menjadi reptil yang bisa berjalan di darat, aslinya apa? Ikan, ya enggak? Ikan punya sirip. Sebelum ikan apa lagi? Sel satu, ya enggak? Ada satu sel yang tiba-tiba muncul di dalam air. Sel itu kemudian berkembang menjadi ikan. Ikan ini setelah jutaan tahun berubah jadi reptil. Reptil ini berkembang menjadi reptil yang bisa jalan. Reptil bisa jalan kemudian berubah jadi baru ini berubah jadi, kan ini nih keyakinan orang-orang ateis, Pak. Lah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan ya untuk orang-orang ateis. Ini laut. Ya, ini laut, ini air. Di laut tiba-tiba muncul satu sel. Itu kok bisa tiba-tiba muncul satu sel? Ya. Kan katanya satu sel muncul di dalam air. Kenapa tiba-tiba muncul sel di dalam air? Karena kita tahu bagi orang yang mempelajari sel ya, yang belajar biologi itu tahu sel manusia atau sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada perbedaan. Dari kulit selnya, dari inti selnya itu ada perbedaan. Satu saja bagian dari sel itu hilang, maka sel itu tidak akan bisa hidup. Anggap mitokondria hilang dari sel itu hilang dia. Anggap inti sel hilang, maka hilang dia. Kulit sel hilang, maka hilang dia. Pertanyaannya kenapa satu sel yang begitu kompleks bisa tiba-tiba ada? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses sel ini bisa berubah jadi ikan? Ya kalau baru berubah jadi manusia, anggaplah dek mirip-mirip di kecilnya, enggak. Nah, jadi manusia berasal dari baru kecilnya. Tapi sel tiba-tiba berubah jadi ikan itu ceritanya bagaimana? Ya enggak. Sekarang kita luka, Bapak-bapak, Ibu ya. Sekarang kita luka tangan kita. Sel kulit kan mati itu. Butuh sel kulit yang baru. Kenapa sel kulit yang baru kalau lukanya di tangan tiba-tiba pandai saja sel itu membentuk sel tangan? Ya enggak? Kalau paha yang luka maka sel akan membentuk sel kulit paha. Kalau muka yang luka maka tubuh kita akan membentuk sel kulit muka. Sel kulit muka, sel kulit tangan, sel kulit betis sama atau berbeda? Berbeda. Nah, kenapa bisa? Ada otak. Otak yang kemudian menentukan, otak yang kemudian mengatur agar sel itu membentuk bagian-bagian yang dibutuhkan oleh tubuh. Apakah yang dibutuhkan oleh tubuh itu sel darah merah? Apakah yang dibutuhkan oleh tubuh itu sel kulit? Apakah yang dibutuhkan oleh tubuh itu sel daging? Otak kita ada. Tapi ini sel. Anggap sel ini membelah diri menjadi 2 sel. Kemudian membelah diri menjadi 4 sel. Kemudian membelah diri jadi 8 sel. Kemudian membelah diri jadi 16 sel. Nah, sel ini kenapa dia bisa tiba-tiba bergabung dan berubah jadi ikan? Yang menggabungkan sel itu untuk menjadi ikan siapa? Kan itu pertanyaannya. Anggap kuman, Pak ya. Kuman di lantai. Ada kuman enggak? Ada nampak? Enggak nampak. Tapi di lantai itu ada kuman. Itu kan banyak tuh kuman di lantai. Kalau misalkan bergabung kuman ini, bergabung dia, kuman sama saji, kok bergabung, bisa enggak menjadi manci? Menjadi sagadang manci? Hah? Bisa. Yang akan membuat kuman itu bergabung siapa? Mesti ada syaraf. Mesti ada saraf. Ya, neuron, sistem yang akan membuat sel itu bekerja sama membentuk jaringan. Mesti ada saraf. Mesti ada otak yang memerintahkan. Ini kuman di situ dengan kuman di situ terkoneksi enggak? Sel kulit bapak yang ada di ujung jari tangan dengan sel kulit bapak yang ada di ujung jari kaki itu tersambung enggak? Apa yang menyambungkannya?
Saraf. Ini sel-sel yang ada di air membelah diri, dia menjadi banyak. Kenapa tiba-tiba bisa jadi ikan? Jawaban ahli biologi yang ateis apa jawabannya paling-paling? Waktu katanya. Ya, karena itu memakan proses jutaan tahun. Itu aja jawabannya. Nggak, kita butuh jawaban pas. Mereka nggak mau mengakui. Bagi kita apa? Anggaplah memang kehidupan pertama itu satu sel. Kita katakan sel yang tadinya tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Itu aja, itu simpelnya. Sel yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin tasalsul tadi. Tasalsul tidak mungkin. Daur juga tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Siapa itu? Ini Al-Khaliq. Makanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu ada dari mana? Dari alam. Makanya maujud, Allah dapat diketahui keberadaannya. Ini itu contoh ya tentang manusia. Tapi kalau mau jawab garah-garah dengan orang-orang ateis, ya enggak. Bagi kita manusia adalah anak cucu Adam. Bagi orang ateis anak manusia ini berasal dari Barua. Ya. Tanyo, saya konyo, enggak. Ang ateis, yo. Apa ang saya? Manusia, atu angkat tehnya sia baru baru. Nah, itu yang pertama. Contoh lain ya, contoh lain. Siklus air. Siklus air hujan. Jadi ini air laut kemudian menguap di atas berubah menjadi awan. Ya enggak? Kenapa air menguap? Karena ada cahaya matahari. Kan mereka kok ya gambarnya dulu ya. Ya walaupun buruk-buruk sedikit anggap selancak. Air menguap di atas kemudian menjadi awan. Awan ini kemudian berada di titiknya semakin kateh, semakin dingin atau semakin anget? Semakin dekat matahari atau semakin jauh? Semakin ke atas itu semakin dekat matahari atau semakin jauh? Ulang melihat. Berarti semakin ke atas semakin Kenapa Bukit Tinggi lebih dingin daripada Payakumbuh? Mana lebih tinggi? Kalau lebih dingin, tekanan udara. Ya, tekanan udara. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau masih di bawah atmosfer, semakin tinggi semakin dingin. Makanya puncak Gunung Everest itu ada es. Ada es. Semakin ke bawah semakin panas. Ya, kalau di bawah apa? Atmosfer. Itu pengaruh kepadatan atmosfer tuh. Jadi awan itu semakin ke atas semakin dingin, pas sampai di atas nanti ada titik beku kadang-kadang. Ada titik beku. Kalau sudah beku dia kembali berat. Air menguap ringan. Ketika dia membeku dia kembali berat. Saat berat dia akan turun. Ketika dia turun terjadilah kadang-kadang air yang tadi membeku di atas itu tidak sempat mencair sambil ke bawah. Tidak sempat dia mencair saat sampai di bawah, sehingga kadang-kadang terjadi hujan es atau hujan salju. Kan seperti itu ya. Nah, ini kan cara orang menjelaskan proses turunnya hujan secara fisika saja nih ya. Ya, itu kimia. Ini perubahan air ya. Zat cair, zat gas menjadi zat padat, kemudian kembali menjadi zat cair ya. Nah, pertanyaan kita sekarang, kenapa air tadi bisa menguap? Karena ada kalor, ada panas matahari ya enggak? Pertanyaannya sekarang, sumber energi kalor matahari itu apa? Kenapa ada apa bahan bakarnya? Itu pertanyaan. Kan reaksi fusi ya. Reaksi fusi ya. Reaksi fusi matahari ini kan berbeda dengan reaksi fusi yang lain ya. Reaksi fusi matahari ini apa? Hidrogen tambah hidrogen. Balantak bertabrakan hidrogen dengan hidrogen, kemudian dia menjadi helium. Itu terus tuh. Kemudian helium berlantak, tabuka, lo melihat pecah dia kembali menjadi hidrogen. Hidrogen bertabrakan kembali menjadi helium. Kan seperti itu. Itu cara orang fisika menjelaskan proses kenapa matahari itu bisa menghasilkan energi panas. Pertanyaan kemudian, apa pertanyaan kita? Kenapa hidrogen ini mau kawin dengan hidrogen?
Kenapa hidrogen ini mau kawin dengan hidrogen? Apa alasannya mau kawin dengan hidrogen? Dua senyawa, dua enggak sel ya, namanya atom. Ya. Dua hidrogen, kenapa dia mau bergabung kemudian menjadi helium itu apa alasannya? Pasti ada yang menggerakkan. Kalau bagi kita kan gampang menjawabnya ya. Ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Tapi kalau bagi orang-orang ateis, ini tidak bisa dijawab. Ya. Sampai di sini, tidak tahu kita. Ini juga H2O ya, air. Air itu apa senyawanya? H2O. Apa pernah tahu ada mobil dengan bahan bakar air? Kenapa mobil bisa jalan dengan bahan bakar air? Karena air punya ini. Karena air punya hidrogen. Ya. Oh, ini juga flammable ya. H2O tambah H2O. Ini bisa jadi helium, ini bisa O2, ini bisa menjadi O2. O2 itu apa itu? Oksigen. Oksigen, ya pembakaran bentuk oksigen ya. Pembakaran bentuk oksigen. Ada mobil pakai bahan bakar air, ada. Tapi mesin untuk memecah hidrogen ini dengan O, ya memecah H2 dengan O itu mahal, pakai baterai. Makanya mobil dengan bahan bakar air itu tidak bisa dibuat. Kenapa? Karena biaya baterainya sama mahal dengan, istilahnya pulang pokok. Makanya tidak populer. Tapi bisa enggak? Bisa. Bukti simpelnya seperti ini ya Pak ya. Di dapur kebakaran kompor meledak. Kalau disiram air ke kompor yang meledak, tapi tidak banyak airnya ya. Kalau air segunuang langsung mati apinya tuh. Tapi air seketik Pak siram sekali. Air tambah gadang atau air tambah gadang? Tambah gadang. Sekarang kenapa H2 bisa kawin dengan O? Itu pertanyaan. Sehingga membentuk air, kenapa? Apa sebabnya? Kalau bagi kita yang akan mengikat senyawa-senyawa ini siapa? Kalau kita kan baliknya ke sini semua apa? Kita balik semuanya ke Allah semua. Ya, kita melihat alam itu kita bisa menjelaskan itu. Bagi orang ateis apa? Itu rahasia alam yang belum lagi ditemukan jawabannya oleh para ilmuwan, itu aja jawabannya. Karena memang tidak akan ditemukan jawaban, Pak. Tidak akan ditemukan jawaban kecuali kita kembali kepada pencipta alam, Al-Khaliq. Kalau kita contohkan kemarin contoh simpel ya. Sapi makan rumput, rumput yang dimakan sapi itu ada yang berubah jadi daging, ada yang berubah jadi darah, ada yang berubah jadi tulang. Iya Pak ya? Tulang sapi itu aslinya dari mana Bu? Oh, Bu. Asal tulang sapi itu dari mana? Rumput. Asal daging sapi itu dari mana? Rumput. Asal bulu sapi? Rumput. Asal kerupuk jange? Rumput. Pokoknya semua produk olahan sapi itu aslinya dari. Kenapa rumput yang masuk ke dalam perut sapi bisa berubah menjadi darah sapi, bisa berubah menjadi susu, bahkan bisa berubah menjadi kulit, bisa berubah menjadi tulang? Kenapa? Kalau kita balik ke Al-Khaliq, ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Orang-orang ateis tidak akan bisa menjawab. Ya, berubah dengan sendirinya. Nah, ada yang mengubah. Nah, itu makanya segala sesuatu yang berubah pasti ada yang mengubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan tidak ada. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah bagi Allah. Keberadaan Allah itu mutlak. Nah, itu dulu. Ya. Maka orang yang menuhankan selain ya, the absolute existence, orang-orang yang bertuhan kepada keberadaan yang tidak mutlak, kalau dia berpikir dia akan tinggalkan Tuhan-Tuhan palsu itu. Dia menyembah siapa? Dia menyembah manusia. Manusia mati, mestinya dia tinggalkan itu manusia yang sudah mati itu. Dia menyembah sapi, ternyata sapi juga mati, mestinya dia kalau jalan makalnya dia akan tinggalkan sapi yang mati itu. Dia menyembah pohon, pohon juga rabah, pohon juga tumbang, dia akan tinggalkan itu pohon. Dia menyembah apa lagi? Menyembah Thor, menyembah Odin, menyembah Zeus, segala macam. Dia mesti tinggalkan itu tuhan-tuhan palsu itu. Kenapa? Karena tidak kekal. Adanya ada permulaan. Yang kita sembah siapa? Yang ada absolut, yang ada mutlak. Apa maksud ada secara mutlak? Ada mutlak itu tanpa awal dan tanpa akhir. Ada mutlak itu maksudnya ada tanpa awal dan tanpa
Tanpa akhir. Siapa yang ada tanpa awal dan tanpa akhir? Itu jawab. Itu landasan logis. Nah sekarang landasan nakli atau landasan dalil Al-Qur'annya, adanya Allah itu ditunjukkan dengan dalil apapun di dalam Al-Qur'an yang ada lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah dalam Al-Qur'an, itu dalil adanya Allah. Jangan dikau Pak tanyo loh. Apa di dalam Al-Qur'an dalil yang menyatakan Allah itu ada? Ayat mana tuh Allah itu ada? Tidak ada. Ya, tidak ada dalil satupun yang mengatakan Allah itu ada. Tidak ada. Akan tetapi kita bisa menarik kesimpulan dari lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah di dalam Al-Quran berarti Allah itu ada. Adanya Allah itu bagaimana? Adanya Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Kenapa kita katakan tanpa awal dan tanpa akhir tadi? Sesuatu yang berawal, dengan kata lain aslinya tidak ada kemudian menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Sedangkan Allah tidak kepada yang lain, tidak butuh kepada yang lain, tidak ada yang mengadakan. Maka Allah ada tanpa awal, tidak pernah tidak ada. Dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Allah maha awal tidak berawal, Allah maha akhir tidak berakhir. Itu i'tiqad kita terkait Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sekarang kita lanjut membahas sifat qidam. Qidam itu tadi terjemahannya apa? Ada tanpa awal. Apa penjelasannya? Bagaimana kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qidam, terdahulu? Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa awal. Huwa an na'taqida anna Allah qadimun, na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai'in wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqati wa anna wujudahu laysa lahu awwalun. Bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati sesungguhnya Allah itu maha terdahulu. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada walaupun segala sesuatu ini belum ada. Allah ada sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Bahkan Allah ada sebelum waktu itu ada. Waktu itu Allah yang menciptakan. Tempat itu juga Allah yang menciptakan. Allah ada, tidak terikat dengan segala sesuatu. Berarti Allah ada tanpa waktu, tanpa tempat. Allah ada sebelum segala sesuatu. Nah, maka ketika langit tidak ada, ketika arasy tidak ada, ketika bumi tidak ada, ketika malaikat tidak ada, ketika manusia tidak ada, Allah ada. Itu qidam. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak ada kapanpun. Allah tidak pernah tidak ada kapanpun. Masa lalu, masa sekarang, masa depan, Allah tidak pernah tidak ada. Kemudian bahwa adanya Allah itu tanpa awal. Laisa lahu awwalun. Dalilnya apa? Itu yang kita sebutkan tadi, huwal awwalu wal akhiru. Qidam. Surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya baqa. Baqa itu artinya kalau kita terjemahkan kan kekal. Kekal. Ya. Dalilnya juga yang kita sebutkan tadi Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha akhir. Allah maha akhir, adanya Allah itu tanpa akhir. Adanya Allah itu tanpa akhir. Apa poin dari baqa Allah Subhanahu wa taala? An na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala baqin wa anna baqa'ahu laysa lahu nihayatun wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhu al-'adamu fi waqtin minal awqat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kekal, tetap, dan bahwa kekalnya Allah itu tidak berkesudahan, dan bahwa Allah tidak akan hilang ya secara mutlak. Allah tidak akan hilang secara mutlak, dan tidak ada satupun yang mampu menghilangkan Allah. Orang bisa saja menghilangkan Allah dari kalbunya, akan tetapi Allah tetap ada. Ya. Orang bisa saja menghilangkan Allah dari kalbunya, tapi Allah tetap ada. Nah, di sini kita juga tadi ya
kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Kemarin kita contohkan apa? Bib. Kita contohkan Bibnya. Coba duduk sekarang. Pas di bawah. Di bawah sekarang. Mukus tadi. Terus. Tagak sih. Tagak. Jalan ke muku terus. Mana lah so duduk siko pada situ? Lah. Berarti tadi Abid berpindah dari posisi yang baik ke posisi yang kurang baik. Kan berubah kok. Tadi di situ, kini di siko. Kan berubah. Saya pindah lengkap ya. Mana lah sudah di siko atau situ? Berarti berpindah dari posisi kurang baik menjadi baik. Segala yang berubah pasti seperti itu, Pak. Segala yang berubah pasti dua saja kemungkinannya. Bisa jadi berubah dari yang kurang kepada yang lebih, atau berubah dari yang lebih kepada yang kurang. Pertanyaannya, Allah pernah kurang enggak? Ada. Sesuatu yang tidak pernah kurang tidak akan berubah. Yang berubah itu apa? Sesuatu yang pernah kurang, yang akan kurang, itu yang berubah. Sedangkan Allah paripurna, sempurna. Ya, sempurna, kesempurnaan mutlak tidak akan berubah. Apa punya bini rancak endak kecik bini kecik apa ke bini apa jangan berubah-ubah lo le bentuk iko selesai. Ya, kecik bini apa boleh den lebih rancak daripada iko. Yang padusi kan rancak di pacakan ya Pak. Dah. Yo dia boleh endak ambo lebih rancak daripada iko. Boleh dia kecik bini apa bukan berarti buruk dia udah den kini iko. Buruk kini dia udah. Iya, kenapa? Karena kalau kita bilang seseorang bisa menjadi lebih cantik, berarti dia sekarang masih kurang cantik. Kalau kita bilang kamu bisa menjadi lebih tinggi, berarti kita bilang sekarang dia kurang tinggi. Kalau kita bilang kepada seseorang kamu bisa menjadi lebih alim, berarti sekarang dia kurang alim. Dan makhluk pasti seperti itu, Pak. Dan makhluk memang seperti itu. Bisa selalu lebih, bisa selalu kurang. Karena memang makhluk ini adalah tempat ketidaksempurnaan. Kesempurnaan cuma milik Allah. Tidak bisa kita katakan Allah bisa menjadi lebih maha kuasa daripada sekarang. Nah, dulu tuh. Kemahakuasaan Allah sudah paripurna, sudah sempurna. Dan sesuatu yang sudah full, sudah sempurna penuh, tidak akan bisa bertambah, tidak akan bisa juga berkurang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, baqa, kekal, tetap. Lanjut. Kaifal i'tiqad bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi. Nah, sekarang kita bahas Allah berbeda dengan makhluk. Ini pasti ya. Laisa kamitslihi syai'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan makhluk. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Poin dari perbedaan Allah dengan makhluk adalah annallaha ta'ala la yushabihuhu syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Tidak ada yang menyerupai Allah baik dari sisi zatnya, tidak pula pada sifatnya, tidak pula pada perbuatannya. Ini yang jadi pertanyaan orang. Ustaz, Allah maha mendengar, kita kan juga mendengar. Allah maha melihat, kita kan juga melihat. Kalau Allah melihat, kita melihat, berarti kita sama dong dengan Allah. Sama aja Allah seperti itu. Kata Ustaz tadi, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluk. Nyatanya kita melihat, Allah juga melihat. Nah, bagaimana kita memahami hal-hal tersebut? Ini kita jawab. Terkait zat Allah berbeda dengan makhluk adalah zat eksistensi Allah itu betul sudah berbeda dengan makhluk. Bagaimana perbedaan eksistensi Allah dengan makhluk? Tidak ada kesamaan sama sekali. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar Allah, maka Allah bukan itu. Itu simpelnya, Pak. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kita ketika disebutkan Allah, maka Allah bukan itu.
Teringat oleh kita hitam, Allah tidak hitam. Teringat oleh kita putih, Allah tidak putih. Teringat oleh kita banang kusui, maka Allah juga bukan banang kusui. Teringat oleh kita karya seni abstrak, maka Allah juga tidak abstrak. Pokoknya apa? Apa saja yang teringat oleh kepala kita, oleh pikiran kita, Allah bukan itu. Itu zat Allah. Ya, mutlak berbeda zat Allah. Zat itu apa terjemahannya? Eksistensi Allah. Ya nanti particle of gods ada tuh masalah-masalah ilmuwan sekarang membahasnya God's particle. Dia anggap Allah itu punya partikel, punya jisim, punya materi. Itu kufur tuh Pak. Allah tidak tersusun oleh materi. Meja ini tersusun oleh materi. Ya. Spidol tersusun dari materi. Kertas tersusun dari materi. Air juga tersusun dari materi. Sedangkan Allah tidak terdiri, tidak tersusun dari materi. Berapa menit? 5 boleh? 5 boleh? Ya. Lanjut dulu ya. Kemudian apa lagi? Sifat Allah juga berbeda dengan makhluk. Bagaimana perbedaan sifat Allah dengan makhluk? Ya, Allah memang berilmu, ya. Allah punya ilmu, Allah punya hayat. Allah punya kudrat, Allah punya iradat, tapi berbeda. Bedanya apa? Kemarin kita katakan manusia ini aslinya tidak melihat. Manusia ini aslinya tidak melihat, tapi dibuat melihat. Bedakan tuh Pak. Manusia ini aslinya tidak hidup, akan tetapi dihidupkan, dibuat hidup. Manusia, pangkalnya sajalah. Manusia ini awalnya aslinya tidak ada, tapi kemudian dibuat. Maka kalau adanya manusia ini diadakan sama. Melihat manusia juga dibuat melihat. Mendengar manusia juga dibuat mendengar. Itu yang pertama. Hakikat melihat kita sudah berbeda dengan Allah. Yang kedua, kita melihat butuh kepada wasilah, butuh kepada alat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifat sama. Allah melihat dengan sifat basar, tidak pakai alat, tidak pakai wasilah. Memang Allah itulah yang mendengar, memang Allah itulah yang melihat. Kalau kita apa? Telinga kita melihat. Kalau kita apa? Mata kita yang melihat, telinga kita yang mendengar. Kalau Allah tidak seperti itu. Itu perbedaan sifat. Apalagi perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk juga berbeda. Bagaimana perbedaan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Perbuatan makhluk itu punya wasilah, punya wasitah, punya perantara. Dan hakikat perbuatan makhluk itu tidak ada. Ketika ambo menopok tadi itu Pak, kalau kaji hakikat ya, ambo topok. Yang membunyikan meja tadi siapa? Itu hakikat. Yang membunyikan meja adalah ketika minum. Yang membuat lidah kita merasakan rasa manis itu siapa? Apakah kopi yang memancing syaraf penangkap rasa manis, atau Allah yang membuat kita merasakan rasa manis? Ya, itu bedanya. Sama-sama kan perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Perbuatan kita ini aslinya tidak ada. Hakikatnya perbuatan kita ini tidak ada. Ya. Kalau ingin lebih agak paham ya pendekatan. Ada tidak orang yang dicubit-cubit tangannya tapi tidak merasa sakit? Apa? Orang yang dicubit-cubit tangannya tapi tidak merasa sakit, ada tidak? Ada. Orang dicubit-cubit kakinya tapi tidak merasa sakit, ada tidak? Ada. Siapa tuh? Orang lumpuh. Orang atau dahulu orang lepra, Pak. Orang lepra dulu, awal-awal gejala lepra itu apa? Dibakar tangannya, tidak terasa wangi. Ini tangannya menggarik-garik jo, bukan lumpuh. Tangannya bisa bergerak, tapi kalau dibakar tangannya oleh dia tidak terasa. Pernah enggak Bapak merasakan sensasi rasa manis di lidah walaupun kita enggak sedang makan? Pernah, ketika mimpi. Enak.
Pernah enggak ketika mimpi mimpi makan atau minum yang manis kemudian pas lalu itu terasa manis. Enggak sadar ketika itu kita sedang mimpi. Mata terpejam ketika kita sedang bermimpi. Mata terpejam ketika kita sedang bermimpi nampak padusi rancak. Ada padusi rancak itu di muka awak? Enggak ada. Kenapa bisa tampak ketika tidur? Mata kita tertutup tapi bisa nampak padusi ketika lalu. Kok bisa nampak padusi? Itu nonton metrik ya. Pilemetrik itu menjelaskan itu tuh Pak. Maksudnya apa? Kita makan daging. Sebenarnya kan daging itu punya zat-zat yang memancing rasa saraf di otak untuk menerjemahkan bahwa daging ini enak. Atau matu, ya. Kok contoh matu, ya. Kok main-main saraf kepala sadonya. Ini mata ya. Enggak, kok matunya enggak. Ya Pak. Ini kamera. Kameranya kamera lama ya. DSLR. Ambo enggak paham lo Pak, orang mau beli DSLR kan membawanya lah payah. Tampih enggak boleh. Mana kamera pocket saja. Ya, cara kerja kamera menangkap objek. Cara kerja kamera menangkap objek bagaimana? Mesti ada dua lensa. Mesti ada dua lensa. Ini satu lensa di sini, satu lensa di sini. Apa guna dua lensa? Karena setiap objek yang ditangkap oleh lensa tabalik. Lensa, objek yang ditangkap oleh lensa pasti akan terbalik. Ya. Kok kakinya jadinya deteh, kepala di bawah jadi. Sehingga untuk bisa ditangkap oleh lubang kecil yang di sini, caranya bagaimana? Dibalikkan kembali. Dengan apa dibalikkan kembali? Lensa cik lain. Itu makanya DSLR ini gadang. Lensanya ada dua. Tapi kemudian zaman sekarang ada mirrorless lagi kamera. Ya. Lensanya cuma satu dan bisa lebih kecil daripada DSLR. Kenapa? Karena lensanya cuma satu. Sama, objeknya juga manusia, ditangkap oleh lensa, sampai ditangkap di sini juga terbalik. Tapi karena ada kemampuan komputer di sini ditanam, sehingga gambar yang terbalik diterjemahkan kembali menjadi tidak terbalik. Aku manusia, aku tak manusia. Minta bantu gambar otak ayo. Tak manusia enak. Ini gambar orang. Ditangkap oleh lensa mata kita, retina. Hasil gambar manusia yang ada di sini juga terbalik nih Pak sebenarnya. Ya, hasil gambar manusia yang ditangkap oleh mata kita sejatinya sebenarnya juga terbalik. Tapi otak kita dah tahu kalau manusia ini terbalik, sehingga otak kita kemudian langsung membalikkan. Eksperimennya Merdeka. Coba tekan mata sebelah bawah, Pak. Muncul warna hitam di sebelah hati. Kemana? Kalau tekan di siku. Ya, tekan di siku mata muncul hitam tuh di hati, bukan di bawah, bukan di bagian yang awak tekan. Ya, nah, digoyang-goyang nampak kini di siku gambar. Ditekan di siku di bawah, kulit jangan matunya mana ya, itu colok namanya tuh. Wah, anak-anak saja. Tekan mata di sini. Ya. Muncul gambar hitam, tapi hitam itu di atas ini, Pak. Bukan di bawah yang tempat kita tekan. Kenapa? Kok baru saraf asli. Di atas yang hitam sebenarnya. Ya. Ada eksperimen, lihat di YouTube nanti atau di Google ya. Partisipan diberikan kacamata terbalik. Diberikan kacamata terbalik. Ya, kacamata yang membuat terbalik itu kan biasanya yang cekung ya. Kacamata terbalik. Yang membuat objek itu terbalik. Suuk jadi kida, kida jadi suuk. Cuma butuh beberapa hari penyesuaian maka dia bisa. Awalnya kan paniang nih enggak. Galih kini disuuk, tapi dia pakai kacamata itu di mana Pak Galih itu? Di kida. Meja di bawah, tapi gara-gara pakai kacamata meja itu tempat di mana? Di atas. Tapi gara-gara otak pandai beradaptasi maka normal selama beberapa hari bisa. Ya.
Mau kasih ambo ba? Inti seluruh panca indera kita itu di mana sebenarnya? Saraf. Saraf ya. Kita bisa tahu rasa manis itu kenapa? Karena ada saraf. Ya, orang sakit tidak bisa merasakan enaknya makanan, kenapa? Sarafnya terganggu. Kalau orang yang aslinya bisa merasakan rasa nikmat, tiba-tiba tidak bisa merasakan rasa nikmat, sebaliknya juga bisa. Itu konsep. Itu non metrik tadi. Jadi di metrik tadi mereka, ya ini konsepnya. Yang tidak suka nonton yang tonton. Jadi di belakang kepala, enak. Di belakang kepala dia buat lubang di sini. Nah, di lubang itu dia kemudian memancing saraf. Walaupun orang ini tidak makan, tapi seolah-olah dia merasa makan. Walaupun orang ini tidak sedang bertinju, tapi seolah-olah dia merasakan sedang bertinju. Enak. Ya Pak, pernah mimpi tabang? Pernah. Ya mana tabang awak? Tidak. Tapi rasu-rasu tabang. Yang membuat awak merasa tabang itu apa? Nah, itu contoh. Jadi tidak masalah ketika kita bahas nanti ya, Ustadz, ketika mati nanti kalau orang masuk neraka, kan kulitnya sudah berganti itu Ustadz. Kalau kulit sudah berganti, apakah masih akan terasa oleh dia rasa sakit? Kan tidak kulitnya lah itu. Enak, kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya itu matang, setiap kulitnya itu melepuh, Allah ganti dengan kulit yang, kalau Allah ganti dengan kulit yang baru, berarti kan tak terasa deknya oleh Ustaz. Sebab kulit yang dibuat Allah itu bukan kulit yang lama, tapi kulit yang baru. Masih terasa. Kenapa? Karena hakikat yang merasakan itu apa? Saraf. Ya, saraf. Jadi jangan hati-hati ya. Hakikat melihat manusia, hakikat mendengar manusia. Hakikatnya itu betul yang sudah berbeda dengan Allah. Karena aslinya kita ini tidak melihat, aslinya kita ini tidak mendengar, tapi kita ini cuma dibuat melihat, dibuat mendengar, dibuat hidup, bahkan kita juga dibuat berkehendak. Ya, pertanyaan, kenapa laki-laki itu bisa suka perempuan, Pak? Kenapa? Ya bisa jawab. Dibuat suka. Karena dibuat suka laki-laki pada perempuan. Ada laki-laki suka laki-laki? Kenapa laki-laki ini bisa suka laki-laki? Dibuat suka. Dibuat suka laki-laki dengan laki-laki. Ya. Kenapa laki-laki bisa suka istri orang? Ya. Hah? Dibuat. Ya, kehendak manusia itu sebenarnya juga adalah ciptaan Allah. Itu cara Allah menguji ya. Cara Allah menguji manusia apa? Cara Allah menguji manusia adalah dengan menciptakan rasa suka kepada yang haram. Itu cara Allah menguji manusia. Kalau dalam hati kita muncul rasa suka kepada yang halal, itu manusia-manusia top tuh Pak. Jujur saja lah enggak. Salat subuh itu enak enggak? Yang ketik kalau enggak jujur. Lasuh salat subuh. Salat subuh lasuh atau enggak? Jago subuh untuk salat tu lasuh enggak? Enggak. Ya pasti. Enggak lasuh tuh. Ya, karena memang syahwat manusia itu dibuat untuk tidak menyukai ketaatan dan menyukai yang haram. Sebutlah tua, zina, pornografi, maliang terompa. Mana lasuh Pak? Maliang terompa atau membeli terompa? Itu nama maliang lah enggak? Nah, baik kamu saji terompa swallow pulang ejer kan lasuh. Enak. Baik kamu saji terompa kulit, ya sabana kulit kaki enak. Pas pulang terompa kulit lo ya kulit jawi lah enak. Kan lasuh tu, enggak perlu cari pitih tu. Ya, nah, itu hakikat keinginan manusia, kudrat manusia, penglihatan manusia. Tidak ada yang real sebenarnya. Ya, makanya dunia ini lahun, kata Allah itu betul. Dunia ini lahun. Hakikat kita adalah ruh. Itu yang akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buatkan badan baru untuk menampung ruh kita, tidak masalah bagi Allah. Allah buatkan badan baru untuk menampung ruh kita, itu tidak masalah. Badan ini cuma vessel ya. Ada orang cloning sekarang Pak. Cloning, diambilnya sel tubuh. Sel tubuh. Sel ini kemudian dibuat jadi zigot. Zigot ini kemudian ditanam di rahim perempuan. 9 bulan kemudian perempuan itu melahirkan. Pertanyaannya, contoh kita ambil tadi sel abid ya. Sel abid diambil, berubah jadi zigot, ditanam ke rahim perempuan. Ini bukan sel spermanya Pak, bukan sel sperma. Selnya saja, ambil darahnya barangkali. Diambil sel, diolah menjadi zigot, zigot ditanam di perut perempuan, 9 bulan kemudian lahir anak.
Sel anak itu dengan si Abid sama enggak? Sama. Kopas dia. Cloning itu sebenarnya kopas manusia tuh, copy paste. Nah, pertanyaannya walaupun selnya sama, memorinya sama atau berbeda? Beda. Anak baru lahir berbeda memori dengan orang yang sudah ada, ya enggak? Amal ibadahnya sama enggak? Beda. Berbeda. Ini cuma ya wadah ya. Orang kembar tuh walaupun casingnya sama ya, kembar identik. Orang kembar identik tuh selnya sama atau berbeda? Sama. Kembar identik ya. Ada kembar yang berbeda ya. Ini kembarnya memang benar-benar kembar identik, selnya itu sama, akan tapi ruahnya sama atau berbeda? Nah, hakikat kita ini ruh. Ya, Allah buatkan fisik yang berbeda itu tidak masalah. Orang matilah gaye kini di Sarugo nanti dibangkitkan gayenya enggak, Pak? Hah? Enggak, kenapa? Karena asal ruah itu tidak menua. Yang menua itu apa? Fisik kita. Yang menua itu fisik kita. Ya, kalau kaji-kaji hakikat nanti di hakikat. Hakikat ruh. Hakikat manusia itu ada pada ruhnya. Nah, dalilnya apa? Tadi sudah kita sampaikan laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mau kira bisa selesai 20 aku selama malam pikirannya agak rumit gara-gara menggambar baru tadi Pak. Ya, disitulah dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, apa-apa, para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita selalu ingatkan ya, saudara-saudara kita di Palestina sudah menuntaskan, sudah menggugurkan kewajiban jihad kita. Pak kan wajib berjihad sadonya kok Pak. Kewajiban jihad kita sudah digugurkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang kita bantu juga mereka. Mereka juga wajib menuntut ilmu agama enggak? Wajib juga. Kita bantu mereka untuk menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.